7 menit bersama gue ngebahas film Hamnet. You will live. Ya, Hamnet, film jagoan Oscar tahun ini. Dia dapat 8 nominasi di Oscar. Lalu dia juga dapetin Best Picture di Golden Globe. Apa yang ngebuat film ini sebanyak itu mendapatkan nominasi dan kategori di mana-mana? Ya, sebelum itu film ini disutradarai oleh Cleo Zhao ya. Kalau kalian tahu Cleo Zhao ini siapa? Kalian tahu film ini? Nah, ini yang ngebuatnya Cleo Zhao. Tapi kalau kita compare, kita bandingkan, ini sangat berbeda jauh secara kualitas ya antara film ini dan film Hamlet gitu. Jadi kalau di perbandingan dua film ini bisa ngebandingin gitu. Yang nggak bisa bikin film itu bukan Cleo Zhao, tapi ah, film ini adaptasi dari novel. Bedanya kalau novelnya itu lebih ke pengalaman emosional, tapi kalau film itu lebih ke pengalaman visual ya. Dan film ini bercerita tentang apa? Bercerita tentang satu keluarga di abad 16 yang mengalami duka dan kesedihan atas kematian anaknya. Simpelnya begitu ya. Jadi sebenarnya apa yang ngebuat film Hamlet ini istimewa dan bagus banget? Tapi sebelum itu, rasanya ini film yang nggak bisa ditonton untuk semua orang dan nggak rewatchable juga. Karena film ini kenapa? Film ini slow pacing, alur ceritanya tuh fast forward, yang dimana dalam artian itu bisa loncat kemana-mana, tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu. Lalu film ini juga dibuatnya secara pelan-pelan, kurangnya drama-drama yang bikin seru. Jadi film ini emang slow banget, itu pelan banget. Tapi walaupun begitu, ending film ini tuh mempunyai magic gitu terhadap rasa ke penonton gitu. Dia tuh bisa menggetarkan jiwa penonton dengan ending yang ia punya. Kita bahas dulu dari visual ya. Ini yang paling gue salut, yang paling bikin gue adem dan yang paling gue bikin betah di kursi bioskop yaitu visual dari film Hamlet. Dimana di sini menggambarkan abad ke-16 tapi ini bener-bener cantik, beautiful banget penggambaran visualnya. Atmosfernya, pencahayaan alami natural dari hutanan, pepohonan itu hidup banget jiwanya, dan ada makna simbolis juga dari visualnya, bukan sekedar visual biasa saja, cuma penggambaran visualnya juga ada keterkaitan dengan inti cerita dari film ini. Visualnya sangat indah di awal, tapi seiring berjalannya cerita, mengikuti arah ceritanya juga, visual ini makin kelam gitu di akhir. Yang dimana kita lihat itu heartwarming banget di awal-awal, kayak terang gitu, penuh dengan harapan. Tapi kita bisa lihat visualnya di akhir itu makin gelap, makin menggambarkan bahwa ceritanya juga makin menyedihkan. Lalu juga sinematografinya, pergerakannya itu bercerita semua gitu. Film ini nggak butuh dialog yang banyak banget, nggak butuh dijelasin secara eksplisit lewat dialog, tapi lewat penggambaran sinematografi itu pergerakan aja sudah menggambarkan apa inti ceritanya. Kita diperlihatkan cerita yang sangat sederhana tentang kehilangan seorang anak laki-laki. Di sini mamahnya ini si Agnes itu takut banget gitu kehilangan seorang anaknya karena dia mempunyai trauma dari masa lalu. Lalu ketika kematian anaknya yang bernama Hamnet, ini bapaknya ini nggak muncul, bos, nggak hadir. Dia lebih mementingkan teaternya daripada hari kematian anaknya. Dan di situ Agnes marah besar gitu terhadap si suaminya ini, kenapa nggak datang gitu. Padahal itu hari terakhir, hari perpisahan terhadap anaknya yaitu Hamnet. Sebenarnya gue dari awal juga tahu gitu film ini mau dibawa kemana, cuman bagaimana caranya sutradara ini ngebawa rasa kesedihan tersebut itu bagaimana caranya, dan dilakukan dengan sangat absolut cinema gitu. Bagaimana seorang ayah yang merasa bersalah karena tidak hadir atas kematian anaknya, dia mentransformasi kematian anaknya lewat karya seni yaitu teaternya, bos. Dimana teaternya di sini memunculkan kelahirannya Hamlet. Nah, kalau di teaternya, Hamlet itu hidup, yang meninggal tuh ayahnya. Si Hamlet ini bisa menjadi bentuk karya seni atas kematiannya si Hamlet gitu ya. The best banget ini, secara representasi gokil gitu. Sehingga sampai di akhir ayahnya itu memunculkan teater yang sebenarnya kita nggak paham. Tapi sampai pada akhirnya kita tuh paham gitu. Itu bentuk rasa kasih sayang terhadap si Hamlet gitu ya. Dia merepresentasikan karakter si Hamlet dari si Hamlet untuk apa? Untuk permintaan maaf, kasih seorang ayah gitu, cintanya seorang ayah itu bisa ditunjukkan, dia mentransformasikannya lewat sebuah karya seni yaitu teater.
Karena teaternya, pertunjukan karya seninya itu sangat puitis, Bos. Kontras banget dengan Agnes. Si Agnes ini menanggung kehilangannya secara tubuh dan emosi, dia sehari-hari gitu menanggung anaknya. Ayahnya itu menanggung lewat bahasa dan panggung. Jadi ibaratnya permintaan maaf Will sebagai ayah itu terhadap istri dan anaknya dalam bentuk karya seni. Gila. Sejujurnya film itu gagal membuat gue nangis, tapi film ini tuh berhasil bikin dada gue tertusuk dalam-dalam ya. Ibaratnya kalau gue nonton 500 Day of Summer, gue benar-benar gak nangis, tapi nyeseknya itu 3 hari ya. Sama gitu, sama seperti film Hangat, walaupun kesedihan itu berbeda, tapi nyeseknya itu gila dalam banget sih. Tapi walaupun film ini tuh bagus banget menurut gue ya, tapi rasanya gue masih menemukan kekurangan beberapa ya. Contohnya simbolis yang terlalu abstrak. Terkadang ada simbolis yang kerasanya kayak kurang dapat gitu bagi gue sendiri. Mulai dari cerita yang kerasa fast forward, yang gue sebut tadi itu dalam artian bagaimana ceritanya ini kerasa kurang gitu, dagingnya tuh kurang bos. Ibarat kayak ada layer-layer yang kayak kepotong tapi nggak ditambahin. Sehingga itu tuh ngebuat bobot ceritanya tuh kurang kuat terhadap film Hamlet ini. Menurut gue sendiri kayak film itu fast forward gitu, tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu ya kan. Kurang dapat layer lain gitu sih. Ditambah lagi film ini ruang lingkupnya itu sempit banget. Fokusnya ini lebih ke keluarganya doang gitu. Centernya ini terhadap si bapak dan si ibu, terus anaknya Hamlet. Udah gitu doang ya. Sisanya ya Hamlet dan kembaran-kembaran anaknya yang lain. Dan itu pun nggak dikasih porsi yang pas gitu. Jadi emang fokus dan ruang lingkupnya tuh kecil banget. Dan kalau gue bisa rating buat film Hamlet ini, gue bakal kasih nilai di 9,4 dari 10. Walaupun masih ada kekurangan di film ini, tapi masih bisa dikategorikan film yang sangat bagus. Dan bagi kalian yang suka film slow pacing, ya, yang lambat itu, yang pelan-pelan banget, kalian boleh banget mengikuti film Hamlet ini karena film ini absolut cinema, bos. Absolut Jessie Buckley. Gila Jessie Buckley actingnya god. Dan mungkin segitu aja pembahasan Hamlet di 7 menit ini. Gue Absurdia izin pamit. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Damn.